Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD dan Ibu Ria Yadika Salti SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah E-Government dan Reformasi Birokrasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Tubagus Faujan, Ahmad Zidni Hudaya, dan saya Ahyani. Kami dari kelompok 9 izinkan kami mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Pelayanan Tamu Kunjungan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Serang. Ya, selanjutnya bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang, yang dimana sistem permasyarakatan di Indonesia adalah elemen penting dari sistem hukum pidana yang berfungsi tidak hanya untuk memberikan efek jerak kepada pelanggar hukum, tetapi juga untuk mendidik narapidana agar dapat kembali berkontribusi sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, sistem ini berfokus pada pendekatan pembinaan yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia serta mendorong proses rehabilitasi dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam proses pembinaan narapidana. Peran tersebut mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui berbagai program seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan juga pembinaan mental dan spiritual, serta pembinaan sosial. Keberhasilan proses pembinaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kegiatan kunjungan memiliki fungsi yang sangat penting bagi narapidana, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun pembinaan. Menurut Ajis dan kawan-kawan, pada tahun 2024, kunjungan keluarga adalah bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting bagi narapidana karena berperan dalam mempertahankan ikatan emosional dan hubungan sosial dengan dunia luar, sekaligus mendukung proses rehabilitasi mereka. Namun, dalam praktiknya, pelayanan kunjungan di lembaga permasyarakatan masih menghadapi berbagai masalah. Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain panjangnya antrian pengunjung, prosedur yang berbelit-belit, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kenyamanan ruang tunggu, serta sikap petugas yang kurang responsif atau kurang ramah. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pelayanan tamu kunjungan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Serang. Menjadi penting untuk dilakukan oleh kelompok kami. Nanti dikat ini. Ya, selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pelayanan tamu kunjungan narapidana di lembaga permasyarakatan kelas 2A Serang belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kekurangan dalam prosedur maupun pelaksanaannya. Yang kedua, kualitas pelayanan kunjungan narapidana di lembaga permasyarakatan kelas 2A Serang belum sepenuhnya memenuhi standar dimensi serv-qual. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pelayanan kunjungan narapidana masih terdapat berbagai kendala yang belum teridentifikasi dan belum tertangani secara maksimal. Dan juga yang terakhir, yaitu yang keempat, upaya peningkatan kualitas pelayanan kunjungan di lembaga permasyarakatan kelas 2A Serang belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Ya, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka adanya rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan
pelayanan tamu kunjungan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Serang. Dan yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan kunjungan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Serang berdasarkan dimensi serve-qual, tangibles, reliability, responsif, asuransi, dan juga empati. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kunjungan narapidana. Dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Serang. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin kita capai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pelayanan tamu kunjungan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Serang. Yang kedua, menganalisis kualitas pelayanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Serang berdasarkan dimensi serve-qual. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelayanan kunjungan narapidana. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan di lapas pemasyarakatan kelas 2A Serang. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Kami memakai dua manfaat penelitiannya, itu yang pertama itu ada manfaat teoritis dan juga yang kedua itu ada manfaat praktis. Pada manfaat teoritis itu yang pertama, pengembangan ilmu administrasi publik, dan juga yang kedua, kontribusi terhadap kajian kualitas pelayanan. Yang ketiga, referensi untuk penelitian selanjutnya. Pada nomor 2 manfaat praktis, kami mengambil 4. Yang pertama itu untuk lembaga, dan juga yang kedua untuk masyarakat, yang ketiga mahasiswa, dan juga yang terakhir untuk jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya pada pemaparan bab 2 kajian pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, masuk ke kajian pustaka. Ada kajian teori di sini. Dalam proposal ini penelitian kami mengambil 3 teori. Yang pertama, teori pelayanan publik, di mana berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1. Pelayanan publik ini diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencangkup penyediaan barang, jasa, atau layanan administratif oleh penyelenggara kepada setiap warga negara dan penduduk masyarakat lainnya. Dan sejalan dengan itu, pada penelitian Maruya tahun 2023 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara untuk memenuhi sebagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk implementasi dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan kemudahan akses, ketepatan waktu, profesionalitas aparatur, serta adanya kepastian hukum dalam setiap proses pelayanan publiknya. Teori yang kedua itu teori kualitas pelayanan, di mana menurut Parasuraman, Zetam, dan Berry dalam Indrawati tahun 2022, kualitas layanan atau service quality ini dikenal dengan model serve-qual. Didefinisikan sebagai penilaian menyeluruh pelanggan terhadap sikap dari kinerja layanan yang diterimanya, di mana lebih lanjut lagi mengemukakan 5 dimensi utama yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsif, asuransi, dan empati. Kelima dimensi ini menjadi indikator paling penting dalam menilai sejauh mana suatu organisasi ini mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Teori yang ketiga, teori sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Sistem permasyarakatan diartikan sebagai suatu kerangka yang mengatur arah, batasan, serta metode pembinaan bagi warga binaan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Warga binaan permasyarakatan ini menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau yang bisa disebut lapas. Dan dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa lembaga permasyarakatan adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Safiran dan kawan-kawan pada tahun 2022 menyatakan bahwa lembaga permasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip sistem permasyarakatan sebagai upaya mewujudkan pemidanaan yang bersifat integratif, sehingga lebih lanjut lagi lembaga permasyarakatan ini memiliki tujuan yang komprehensif, yaitu melaksanakan rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik kepada narapidana sehingga mampu berbaur dengan masyarakat lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga permasyarakatan ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lanjut, yang berikutnya kita memiliki penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian di sini. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Awang Timur Sumirat pada tahun 2024 yang berjudul Implementasi Layanan Kunjungan Berbasis Pelayanan Prima Kawasan Bebas Sopan di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Metodenya menggunakan pendekatan hukum yang bersifat deskriptif. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Putu dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana pada Era Normal Baru di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2A Kerobokan. Yang terakhir, yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Salsabila, Esningrum, Haris Kusuma Wardana pada tahun 2024 yang berjudul Pelayanan Jam Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dimana pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui pengkajian yang rinci dan kontekstual terhadap setiap kasus. Pendekatan ini dipilih karena dirasa cocok untuk menggali secara mendalam tentang kualitas pelayanan yang diterapkan di Lapas Kelas 2A Serang. Kemudian berkaitan dengan metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, metode ini dipilih karena sejalan dengan penelitian ini untuk menggambarkan secara rinci mengenai kualitas pelayanan di Lapas Kelas 2A Serang. Kemudian berkaitan dengan tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas 2A Serang. Lapas Kelas 2A Serang ini dipilih karena merupakan institusi yang secara langsung menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana. Pelayanan ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak narapidana serta mendukung proses pembinaan. Oleh karena itu, lokasi ini sangat relevan untuk mengkaji kualitas pelayanan tamu kunjungan narapidana dan juga sebagai lembaga pemasyarakatan yang melayani masyarakat secara langsung. Lapas Kelas 2A Serang juga tidak terlepas dari berbagai tantangan pelayanan, jumlah pengunjung yang tinggi, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi ini menjadikannya lokasi yang tepat untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi pelayanan di Lapas Kelas 2 Serang. Kemudian berkaitan dengan sumber data, dalam penelitian ini yang pertama ada sumber data primer, yang dimana sumber data primer ini yaitu hasil wawancara pada informan kunci, yaitu kepala lapas atau pejabat yang mewakili, dan juga petugas pelayanan kunjungan dan keluarga atau pengunjung narapidana. Kemudian sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder, yaitu merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Dengan kata lain, data tersebut tidak dihimpun langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau hasil pengumpulan pihak lain. Adapun contoh dari data sekunder ini yaitu seperti buku,
jurnal ilmiah, artikel, laporan keuangan, serta data sensus yang dihimpun oleh pemerintah. Kemudian berkaitan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang pertama ada wawancara. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu metode wawancara yang berangkat dari isu penelitian, di mana pertanyaan yang diajukan tidak selalu sama untuk setiap narasumber, melainkan disesuaikan dengan jawaban yang diberikan oleh masing-masing informan. Kemudian yaitu observasi, yaitu berupa pengamatan langsung ke lembaga pemasyarakatan kelas 2 Serang. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi, yaitu berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam ini, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Kemudian berkaitan dengan teknik analisis data, yang pertama ada reduksi data. Dalam tahap reduksi data ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan tamu kunjungan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Serang. Kemudian ada penyajian data atau display data. Pada tahap display data ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan pelayanan tamu kunjungan di lapas kelas 2 Serang. Kemudian yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap ini merupakan proses interpretasi makna dari data yang telah disajikan. Peneliti menarik kesimpulan sementara sejak awal pengumpulan data, kemudian melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan dari temuan. Ya, mungkin itu pemaparan proposal penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.